Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Distiawan dengan NIM 2024081030. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Hari ini saya akan mempresentasikan penjualan sales manufaktur ATK dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, di sini ada tim saya, yaitu Kanavaro, lalu ada Rizan, atau biasa dipanggil Rizaki, lalu di sebelahnya ada Muhammad Rakalis, dan di sebelah kanan ada saya, Dania Distiawan. Kita lanjut. Baik, kita bahas dulu dari metode pengembangan. Nah, metode pengembangannya ini ada 3, yaitu waterfall, agile, dan juga prototype. Baik, kita langsung masuk aja ke dalam penjelasannya. Nah, di sini yang pertama ada metode waterfall. Nah, ini adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara bertahap dan berurutan layaknya aliran air terjun. Dalam metode ini, proses pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian dilanjut dengan perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga akhirnya distribusi dan peluncuran sistem. Nah, jadi di metode kali ini, di metode waterfall ini, saya jelaskan sedikit bahwa metode waterfall ini sangat-sangat terstruktur. Jadi kita perlu menyelesaikan dulu step awalnya mulai dari analisis kebutuhan, lalu dilanjut dengan keperancangan sistem, lalu dilanjut dengan implementasi dan seterusnya. Jadi kita perlu benar-benar menyelesaikan analisis kebutuhannya terlebih dahulu, baru dilanjut ke step berikutnya. Begitu. Namun ada kekurangan dari metode ini, karena metode ini tuh kurang fleksibilitas lah, kurang fleksibel. Karena misalnya ada perubahan di tengah jalan atau di prosesnya, itu sangat sulit untuk dirubah lagi, begitu. Kita lanjut. Nah, sekarang ada agile. Jadi metode agile ini adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas. Nah, kita bahas fleksibilitas lagi di sini ya. Fleksibilitas, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Proses pengembangannya dilakukan secara bertahap melalui iterasi atau sprint, di mana setiap tahap-tahapnya menghasilkan bagian produk yang bisa langsung diuji dan dievaluasi. Jadi membangun dulu nih dari awal dulu nih. Nanti misalnya udah diuji, itu bisa segera dievaluasi. Jadi di sini fleksibilitasnya cukup tinggi untuk di agile ini gitu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke prototype. Nah, ini adalah metode prototype. Jadi metode ini berfokus ke pembuatan model awal atau prototype sebagai simulasi sistemnya. Jadi prototype ini akan dicoba langsung nih oleh pengguna. Lalu akan dilihat oleh pengguna, misalnya ada kekurangan atau ada perbaikan, pengguna bisa langsung ngomong nih ke pengembangan, tim pengembangan. Bisa misalnya ada kekurangan di sini, di sini, di sini. Jadi pengguna bisa langsung melihatnya begitu. Jadi fleksibilitas paling tinggi itu ada di prototype ini. Nah, kita lanjut. Nah, jadi tim aku ini menggunakan metode prototype. Kenapa? Karena kita ingin memfasilitasi komunikasi langsung antara admin, sales, dan gudang. Nah, admin dan sales ini adalah pengguna yang akan menggunakan prototype kita nantinya. Jadi untuk mempercepat koordinasi, serta memastikan pemahaman secara real time terhadap alur penjualan, stok, dan laporan. Lalu yang kedua adalah memungkinkan pengguna mencoba sistem sejak awal. Nah, itu dia. Tadi jadi pengguna bisa mencoba sistem dari awal, dia bisa melihat kekurangannya apa harapannya dia, lalu muncullah di situ feedback dari pengguna. Kira-kira butuh perbaikan di mana, butuh ditambahin apa. Jadi pengguna serta tim pengembang itu bisa langsung saling koordinasi secara cepat begitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah hasil user story kita. Jadi kita telah mewawancarai dari bagian admin, sales, manager, serta staf gudang. Kita mulai dari admin dulu. Jadi admin itu membutuhkan fitur untuk mengelola produk, harga, dan data pengguna. Lalu kalau sales membutuhkan fitur penjatuhan pesanan yang cepat dan perubahan order yang cepat pastinya. Lalu manajer membutuhkan fitur untuk memantau pesanannya apa, berapa, lalu bisa melakukan approval juga. Dan dilanjut dengan gudang, staf gudang, ia membutuhkan akses untuk melihat alokasi stok, mencatat pengiriman juga. Jadi dari keempat orang ini, keempat job desk ini mengharapkan aplikasi yang benar-benar efisien serta cepat gitu, teman-teman. Kita lanjut.
Oke, di sini ada fitur dan fungsi produk. Dari manajemen yang pertama ada manajemen produk dan data pengguna. Jadi fungsinya apa? Admin dapat menambahkan, mengubah, dan memperbarui data secara langsung atau secara real time sehingga informasi di sistem selalu akurat dan terbaru. Jadi adanya fitur ini bisa mengharapkan barang yang diedit atau dirubah itu bisa terupdate dengan cepat tanpa harus menunggu lama-lama lagi. Lalu yang kedua ada manajemen pengguna, di mana admin mengelola akun pengguna seperti sales, distributor, dan petugas pengiriman. Nah, di sini hanya pengguna yang sudah terverifikasi aja yang bisa mengakses sistem demi menjaga keamanan dan keakuratan data pastinya. Aktornya siapa? Ya aktornya admin. Admin jadi yang bisa memantau semuanya nih dari sales, distributor, dan juga petugas pengiriman siapa. Lalu dalam segi penjualan eh, fungsinya apa? Sales dapat mencatat pesanan dari distributor atau customer serta melakukan perubahan pada jumlah pesanan atau jadwal pengirimannya bila diperlukan. Jadi misalnya eh, ingin mengubah jumlah pesanan atau jadwal pengiriman, jadi itu bisa dilakukan secara cepat oleh siapa? Oleh sales. Lanjut ke approval pesanan. Jadi manajer melakukan verifikasi dan persetujuan pesanan sebelum diteruskan ke proses berikutnya. Jadi manajer bisa melihat dulu nih datanya. Kalau misalnya sudah diverifikasi, bila setuju bisa disetujui dengan cepat sebelum diteruskan ke proses berikutnya tadi. Nah, aktornya siapa? Aktornya ini manajer. Baik, kita lanjut. Nah, di sini lanjut ke poin kelima yaitu pengecekan dan laporan stok. Jadi fitur ini bisa menampilkan informasi stok produk secara real time, sehingga distributor dapat melihat nih ketersediaan barangnya berapa sebelum membuat pesanan. Fitur ini membantu memastikan pesanan sesuai dengan kondisi stok yang ada di gudang. Jadi, staf gudang bisa melihat, admin bisa melihat, lalu sales juga bisa melihat. Jadi, misalnya ada barang yang tidak sesuai atau barang dengan kuantitinya tidak ada, sales dan admin bisa berkoordinasi dengan staf gudang tadi. Lalu lanjut di laporan penjualan dan monitoring. Nah, jadi fitur ini menyediakan laporan penjualan harian, bulanan, bahkan tahunan dalam format PDF dan Excel. Jadi manajer bisa melihat laporan ini dalam waktu harian, bulanan, atau tahunan. Jadi manajer pun bisa melihat ini secara real time agar pengguna dapat memantau progres pesanan dengan mudah. Jadi kedepannya manajer akan lebih mudah nih untuk memantau sebuah pesanan gitu. Lalu lanjut kita ke use case utama, yaitu pertama ada login pengguna. Jadi aktornya siapa? Semuanya dari staff gudang, terus habis itu sales, admin, dan manajer. Mereka perlu melakukan login atau autentikasi. Untuk autentikasi. Lalu dilanjut dengan sistem verifikasi kredensial. Lalu yang kedua ada sales order. Sales input data penjual, lalu manager approve atau reject pesanan, lalu gudang cek stok dan kirim barang, lalu akan di-generate invoice-nya setelah pengiriman. Lalu untuk ketiga, kelola distributor. Sales akan mengelola data distributor melalui CRUD, lalu menyimpan perubahan ke database atau memperbarui ke database. Lalu dari laporan akan di-generate nih tadi dalam berupa Excel dan PDF. Jadi manajer bisa melihat laporannya ini gitu. Lalu yang kelima ada admin. Admin akan mengelola produk dan usernya. Jadi admin akan mengelola produk di sini, lalu akan dilanjut dengan admin mengelola data pengguna sistem. Gitu. Kita masuk ke activity diagram. Jadi penjelasannya gimana? Jadi user akan memasukkan username. Yang pertama user akan masuk ke tampilan login, lalu mengisi username, lalu diklik tombol login misalnya verifikasi. Lalu lanjut ke verifikasi password. Bila benar, akan masuk ke tampilan menu sales. Bila salah, akan menampilkan pesan kesalahan dan akan balik lagi ke menu login gitu. Kita lanjut. Oke, di sini ada proses sales order. Pengguna yang terlibat itu adalah sales, manager, dan gudang. Di tahap pertama, input pesanan. Sales akan login, pilih menu sales order, lalu dilanjut dengan input data penjualan, lalu dikirim request approval ke manager. Lalu yang kedua ada approval manager. Manager terima request dari sales, lalu bila approve akan minta gudang untuk mengecek stok, bila tidak akan
mengajukan sebuah batalkan pesanan. Lalu yang ketiga, ada pengecekan stok. Jadi gudang akan mengecek stok, lalu kirim hasil ke manajer bila stok ada, lanjut ke sales bila stok nggak ada, pesanan akan dibatalkan. Kita lanjut. Oke, lanjut ke tahap 4, yaitu lanjut verifikasi pembayaran. Sales akan mengecek bayaran nih. Kalau lunas, lalu akan dibikinin kirim surat perintah kirim ke gudang. Misalnya enggak, tunggu dulu nih sampai pembayaran selesai. Lalu lanjut ke tahap kelima, yaitu pengiriman. Gudang akan menyiapkan barang, lalu barang akan dikirim, lalu staf gudang akan mengupdate stoknya berapa. Kita lihat lagi status terkirimnya, misalnya sudah terkirim, akan tergenerate invoice-nya, lalu sales akan mencetak invoice-nya dan selesai. Gitu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut proses kelola distributor. Jadi kalau distributor ini sama halnya. Jadi login, lalu pilih menu distributor, lalu memilih aksi nih, bisa menginput data distributor, edit data, delete data, dan juga bila tiga aksi ini sudah selesai, bisa langsung disimpan ke database. Lalu tampilan akan berubah menjadi tampilkan pesan perubahan berhasil. Jadi penjelasannya, sales dapat menambahkan distributor atau mengedit distributor atau menghapus data distributor gitu. Lanjut. Selanjutnya proses generate laporan. Nah, jadi manajer atau admin akan login terlebih dahulu, lalu pilih ke menu penjualan. Lalu di sini admin atau manajer bisa melihat data transaksi penjualan, lalu bisa pilih ke formatnya PDF atau ke Excel. Jadi di sini nanti admin atau manajer bisa mendownload laporannya dan selesai. Penjelasannya, user pilih jenis laporannya dan untuk harian atau mingguan atau bulan untuk tahunan. Setelah dipilih, sistem ambil data dari database, lalu generate dalam format yang dipilih. Nah, format yang dipilih itu antara PDF atau Excel, lalu user download untuk evaluasi. Gitu, lanjut. Oke, di sini kita lanjut ke proses admin. Jadi admin akan login dulu sama kayak tadi, lalu pilih menu admin, lalu di sini pilih sub menu, lalu kelola produk. Di kelola produk ini bisa melakukan input, edit, house product, lalu dilanjut dengan kelola user. Di sini juga masih bisa input, edit, atau nonaktifkan user. Jadi kalau kelola produk kalian bisa menginput, mengedit, menghapus produk. Kalau kelola user bisa menginput, edit, nonaktifkan user. Lalu misalnya sudah selesai, user bisa langsung simpan ke database, tampilkan pesan selesai atau pesan berhasil. Lanjut. Oke, sudah selesai dari sini. Ternyata itu adalah slide terakhir. Mungkin karena masih ada waktu, aku bantu jelasin sedikit tentang proses adminnya. Oke, untuk proses admin memiliki akses yang penuh nih. Jadi admin mempunyai hak penuh terhadap aplikasi ini. Jadi dia dapat mengelola master data produk, dapat mengelola akses user system, lalu semua perubahan tersimpan dan terpusat gitu teman-teman semua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.